Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9 yang berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita mencoba memahami secara menyeluruh tentang kitab Roma, kitab terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebelum ia pada akhirnya mati di kota Roma, ini menjadi hal yang bertitik berangkat dari persoalan antara orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Melulu mereka memahami tentang apa yang aku miliki adalah hal yang menentukan masa depanku, dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh mereka yang terkemudian. Sehingga hal ini sering sekali menjadi bentrok antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi perihal tentang hukum Taurat. Paulus sebenarnya berkata bahwa hukum Taurat itu pada hakikatnya adalah baik. Tetapi hal yang baik itu ternyata telah bisa disusupi oleh dosa dan menjadikan manusia itu sebagai sosok yang terdakwa. Dan ketika manusia itu telah mengetahui tentang keberdosaannya, adakah yang dapat dilakukan oleh manusia itu untuk dapat menyelamatkan dirinya? Tentu kita harus memiliki penolong yang dapat menolong kita keluar dari persoalan yang besar ini. Dan Paulus berkata bukan hukum Taurat yang bisa menyelamatkan manusia. Hukum Taurat hanya menuntun kita untuk dapat memahami bahwa ini adalah sesuatu hal yang salah. Ini yang harus dihindarkan. Dan pada hakikatnya dalam kitab Galatia dikatakan bahwa hukum Taurat itulah yang menuntun seseorang itu kepada Kristus. Karena penggenapan dari hukum Taurat itu adalah Kristus. Setiap orang ingin menjadi orang yang baik. Setiap orang ingin menjadi orang yang tetap setia. Tetapi semakin seseorang itu menjadi baik, Paulus sendiri berkata, tidak ada hal yang baik yang berasal dari diriku sendiri. Ketika aku menjadi baik, tentu itu adalah anugerah yang telah aku miliki pertama sekali, dan kebaikan yang kulakukan itu adalah respon. Jika seseorang memahami tentang hukum Taurat itu sebagai bagian yang hanya menjudge seseorang itu, maka ia hanya melakukan itu sebagai tuntutan. Tetapi orang-orang yang dilahirkan baru, yang telah menerima kuasa Roh Kudus, maka ia memahami bahwa hukum yang Tuhan telah tetapkan itu di dalam diri manusia adalah hal yang bersifat responsif. Jika kita memiliki respon yang baik, tentu kita akan melakukan banyak hal. Tetapi jika kita bukan orang yang memiliki respon yang tinggi, maka apa yang boleh kita pikirkan perihal apa yang dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Roma ini? Ketika kita memiliki iman, apakah semuanya sudah selesai? Tentu, karena kita telah memiliki iman, kita baru mengawali. Mengawali apa? Mengawali untuk bertarung dengan diri kita sendiri. Sebab Paulus ingin menekankan hal ini kepada kita, bahwa kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah memiliki Kristus. Tetapi iblis tidak ingin kita menjadi bahagia. Iblis ingin kita menjadi lebih gagal lagi. Setelah kita telah memiliki iman kepada Kristus, banyak hal yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Pertama, iblis telah berhasil menyusup kepada hukum Taurat. Kedua, iblis akan menyusup dalam konsep anugerah. Dan hal ini banyak terjadi di kalangan kita orang Kristen. Kita salah memahami karena kita hanya memahami tentang sepenggal. Diselamatkan karena iman. Seolah-olah jika sudah beriman selesai sudah. Padahal iman itu adalah titik berangkat kita
untuk dapat menentukan sikap kita, karena kita telah memiliki Kristus yang memerdekakan kita, sehingga kita punya kekuatan untuk berkata tidak kepada keberdosaan itu. Dan itulah adalah hal yang penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Ini menjadi hal yang sangat penting, bahwa mulut mengaku, hati percaya. Ada orang lain di mulut, lain di hati. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah mulut dan hati saling paralel, saling bersamaan. Tidak ada perbedaan antara mulut dengan hati. Jika seseorang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi di dalam hatinya ada yang lain, tentu itu tidak iman yang sesungguhnya. Keberimanan kita adalah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan hati kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Ini adalah kabar sukacita itu. Sebab tidak perlu lagi kita memahami tentang Allah yang begitu jauh. Allah telah bersama-sama dengan kita. Itu mengapa Paulus berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-10, sungguh betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan Kristuslah kabar baik itu. Kita tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu 100%. Kita semua adalah orang yang gagal. Itu mengapa orang-orang yang berhikmat berkata, meskipun saudara adalah orang yang percaya, saudara tetap adalah orang yang berdosa. Keberdosaan kita terus membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Oleh karena itu, mari teruslah bertarung dalam diri saudara. Tunjukkan iman apa yang saudara miliki. Apakah saudara hanya memiliki iman yang berucap? Apakah hati saudara dapat menentukan sikap? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpuji Engkau ya Tuhan, Engkau telah menolong kami. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sejati, yang telah menyatakan kabar sukacita itu kepada kami. Penggenapan akan hukum itu ada di dalam Kristus. Ia telah melakukannya dengan sempurna, dan kami telah menerima kebenaran itu dalam pembenaran yang dinyatakan di dalam Kristus. Ampunkan Tuhan segala kelemahan kami ini, dan tolong kami supaya tetap lebih baik dalam hikmat yang daripada-Mu menuntun hidup kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.